Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bertemu lagi ya dengan saya di mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis, dan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita sudah mulai masuk ke materi perkuliahan ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas di minggu lalu di kontrak kredit mata kuliah ini, bahwa di pertemuan 2 ini kita sudah membahas mengenai etika bisnis, atau di sini judulnya konsep dasar etika dan keterkaitannya dengan aktivitas bisnis. Nah, apa saja yang kita pelajari ketika kita bahas etika bisnis? Maka di sini yang harus kita ketahui adalah ya definisi terlebih dahulu ya. Etika bisnis, maka ada dua kata, etika dan bisnis. Kita bahas dari etikanya terlebih dahulu. Pertama, pengertian etika. Apa sih yang dimaksud dengan etika begitu? Tadi di kuis yang saya berikan, di situ saya tanya ya, apa yang dimaksud dengan etika atau apa yang kalian ketahui tentang etika ini? Mungkin sebagian sudah bisa menjawab bahwa etika ini adalah kaitannya dengan nilai-nilai yang baik atau yang tidak baik, atau perilaku yang seharusnya begitu ya, atau jawaban-jawaban lain. Nah, tapi kalau kita lihat dari asal katanya, etika ini berasal dari kata etos. Eta atau etos yang berarti moral atau moralitas gitu. Jadi ketika kita bicara tentang etika, maka keterkaitannya di sini adalah dengan nilai moral begitu ya. Apa sih nilai moral begitu ya? Nah, moral ini kan ibaratnya kita sering dengarnya malah apa ya, kebalikan dari moral ini, yaitu amoral gitu. Perbuatan amoral, tidak bermoral, atau bahasa anak sekarang nggak ada akhlak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tindakan-tindakan yang tidak bermoral ini pasti kan kaitannya dengan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik begitu. Seperti misalkan mabuk, mencuri begitu, itu otomatis kan tindakan yang tidak bermoral gitu ya. Nah, ini juga erat kaitannya dengan etika ini. Bahkan jika kalian baca buku tentang etikanya ya dari Bertens ini dia membedakan apa yang dimaksud dengan etika, apa yang dimaksud dengan etiket, apa yang dimaksud dengan moral begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada dasarnya etika ini adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan baik atau buruk yang diterima masyarakat umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Jadi ada kaitannya dengan perbuatan yang baik atau yang tidak baik itu seperti apa. Itu kaitannya dengan etika begitu ya. Seperti ya kalian sendiri juga kan sering kali mendapat apa ya, semacam pemberitahuan mungkin dari kampus bahwa etika mahasiswa menghubungi dosen itu seperti apa gitu, atau etika mengikuti perkuliahan secara daring ya, kemarin baru di share seperti apa. Nah, maka ketika bicara tentang etika di sini kita bicara tentang baik atau buruk begitu. Nah, konsep etika ini juga berlaku secara apa ya, universal begitu. Artinya nilai-nilainya itu orang sudah tahu begitu ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Baik itu tertulis maupun tidak, begitu ya. Nah, kemudian Bertens menjelaskan secara terperinci bahwa etika ini memiliki 3 pengertian. Pertama, etika dalam arti nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Seperti tadi dikatakan ada etika perkuliahan daring begitu. Mahasiswa tetap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Jadi walaupun kalian di rumah tapi tetap ketika kuliah menggunakan pakaian yang digunakan untuk kuliah begitu ya. Jadi ada pegangannya di sini, ada acuannya ketika kalian melakukan satu aktivitas. Di situ ada etikanya. Etika makan begitu ya. Etika makan itu seperti apa? Makan sambil duduk menggunakan tangan kanan. Nah, itu aturannya sudah jelas dan berlaku
lebih universal begitu ya, secara umum. Nah, itu yang pertama. Jadi intinya pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan etika ini juga ada di berbagai kegiatan manusia begitu ya. Termasuk juga nanti dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, etika ini dapat dikatakan sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Nilai-nilai perbuatan baik itu seperti apa, yang tidak baik itu seperti apa gitu. Ini ya kaitannya juga dengan poin C ya, yaitu etika dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk begitu ya. Ini adalah 3 pengertian terkait dengan etika yang dikemukakan oleh Bertens. Nah, jika kita lihat di sini, Bertens mengklasifikasikan etika menjadi 5 jenis etika begitu ya. Pertama ada etika deskriptif. Kalau kita lihat etika deskriptif ini adalah etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya. Setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup gitu ya. Maka di sini untuk mengejar tujuan hidup tersebut itu pasti manusia ini berperilaku. Walaupun perilaku yang yang muncul itu kan berbeda satu sama lain karena tujuan hidupnya juga mungkin bisa jadi berbeda satu sama lain gitu. Tapi di sini tetap ada nilai baik dan buruk yang harus dijadikan pegangan gitu. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada etika normatif. Etika normatif ini adalah sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas idealnya itu seperti apa begitu. Jadi otomatis ini akan berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan tertentu. Ya, di sini beraneka ragam gitu pada dasarnya, tapi kita mengacu pada yang idealnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada etika deontologi, di mana etika ini muncul secara naluriah begitu ya. Etika yang didorong untuk kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang lain. Misal ketika ada seseorang yang memang dalam kesulitan, secara naluriah kita ingin membantu begitu. Dari situ kita berbuat baik. Itu termasuk etika deontologi. Jadi didorong dari dalam dirinya sendiri begitu ya untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat ada etika teologi. Ini kaitannya dengan agama atau kepercayaan tertentu begitu. Jadi otomatis etika teologi ini akan berbeda satu sama lain karena ya agama yang ada kan tidak hanya kalau sekarang apalagi ditambah dengan kepercayaan tertentu begitu ya. Dan masing-masing agama ataupun kepercayaan ini juga memiliki nilai-nilai yang berbeda begitu, aturan-aturan yang berbeda, dan ini mendasari juga setiap penganutnya untuk berperilaku begitu, sehingga di sini ya muncul juga etika yang kaitannya dengan agama. Lalu yang terakhir ada etika relativisme, di mana di sini ada etika yang mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok parsial dan kelompok global begitu. Kadang ada nilai-nilai yang misal secara global itu misal jamuan internasional, di saat kita mengikuti jamuan internasional kemudian kita diberikan sendok dan garpu dan pisau gitu ya, kemudian makanan yang dimakan itu menggunakan garpu dan pisau, otomatis biasanya kita memegang etikanya kan gitu ya, pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri, sehingga kita otomatis makan menggunakan tangan kiri, padahal biasanya di nilai-nilai budaya kita biasanya menggunakan tangan kanan begitu. Nah ini kan ada perbedaan kepentingan di sini. Nah itu klasifikasi etika menurut Bertens. Kemudian selanjutnya kita harus tahu juga, kembali lagi ya, kita kembalikan ke definisi dari bisnis. Konsep bisnis itu seperti apa? Pada dasarnya ketika kita bicara bisnis, maka kita bicara usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan bisa oleh perorangan, sekelompok orang, atau bahkan organisasi kepada konsumen yang tujuan utamanya itu adalah memperoleh keuntungan. Pelaku bisnis ini bisa berupa individu, perusahaan, badan usaha, ya baik dia sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hidup kita tidak bisa terlepas dari aktivitas bisnis, gitu ya. Baik kita sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku bisnis itu sendiri begitu. Nah,
ketika kita berperan sebagai pelaku bisnis, tujuan kita mencari keuntungan, dan pelaku bisnis di luar sana juga jauh lebih banyak, itu otomatis akan muncul perilaku-perilaku yang apapun itu dilakukan untuk mencari keuntungan begitu. Nah, maka di sini juga ada aturannya begitu ya dalam melakukan aktivitas bisnis ini gitu. Nah, kemudian jika kita kembalikan begitu ya, kembalikan ke tadi pelaku bisnis bisa berupa badan usaha dan perusahaan. Kita kembalikan lagi, apa perbedaan antara badan usaha dan perusahaan? Masih ingat? Mungkin sebagian masih ingat ya, kalau kita bicara badan usaha, maka di sini kita bicara tentang badan hukumnya begitu. Kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Sedangkan jika kita bicara tentang perusahaan, maka perusahaan ini adalah kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Jika kita bicara tentang perusahaan, maka biasanya kaitannya dengan tempat berlangsungnya proses produksi begitu ya, yang tujuannya itu adalah menghasilkan barang atau jasa. Maka pernah saya bahas juga bahwa satu badan usaha itu bisa punya beberapa perusahaan, tapi jika ada satu perusahaan belum tentu dia berbentuk badan usaha, dan ini akan nanti erat kaitannya dengan hukum bisnis gitu, karena jika kita melakukan pendirian terhadap suatu badan usaha itu membutuhkan apa ya keabsahan secara hukum gitu ya, otomatis biasanya melibatkan notaris dan badan hukum lain. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya jenis-jenis badan usaha berdasarkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 gitu ya. Ada BUMN, BUMS, dan juga koperasi. BUMN di sini dibagi menjadi 3, kemudian BUMS juga menjadi beberapa jenis di sini, dan yang terakhir koperasi karena dia punya aturan-aturan tersendiri di dalamnya. Lalu mengapa kita memerlukan etika dalam aktivitas bisnis? Ada beberapa poin yang disoroti di sini. Yang pertama, kaitan dengan tujuan bisnis tadi adalah keuntungan maksimum atau laba maksimum. Maka dari sini perusahaan bersedia melakukan apa saja demi mencapai tujuan tersebut begitu. Apa saja dalam artian jika perusahaan itu tahu juga bahwa yang ia lakukan itu tidak baik begitu, itu akan tetap dilakukan jika memang tujuannya hanya mencari keuntungan maksimum saja begitu. Nah, maka di sini juga ada satu stigma begitu yang muncul bahwa dalam bisnis satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang saham. Karena pemegang saham ini adalah investor yang memberikan modal utama dalam berjalannya suatu perusahaan gitu. Biasanya di situ ya poinnya. Makanya ini jangan sampai hanya terjadi seperti itu saja begitu. Kemudian juga ada poin yang ketiga di sini, di mana kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal bagi shareholders. Siapa itu shareholders? Ya tadi pemegang saham gitu. Jadi fokusnya itu otomatis gimana caranya bisa meningkatkan keuntungan, mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan cara apapun. Nah, selain itu yang berpikiran sama kan tidak hanya satu pelaku usaha saja, pelaku bisnis saja. Ada kompetitor atau pesaing, di mana pesaingnya juga otomatis akan memikirkan hal yang sama begitu. Sehingga di sini kompetisinya akan semakin ketat, tapi tetap gitu ya. Karena fokusnya tadi adalah pada laba maksimum, otomatis etika dalam berbisnisnya itu diabaikan. Maka kita memerlukan etika tadi ya, nilai baik dan buruknya dalam aktivitas bisnis seperti apa. Dan jika kita lihat, kembalikan lagi apa yang dimaksud dengan stakeholders atau pemangku kepentingan dalam bisnis. Stakeholders, pemangku kepentingan dalam bisnis, ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan satu perusahaan. Gitu. Siapa saja pihak terkaitnya? Kalau di sini pada gambar ini dibagi menjadi dua jenis. Ada internal stakeholders, artinya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan external stakeholders, di mana ini berasal dari pihak luar. Internal stakeholders terdiri dari employees-nya, karyawan, kemudian manajer, pemilik perusahaan. Sedangkan external stakeholders di sini ada suppliers, pemasok bahan baku ya, society, masyarakat, government, pemerintah, creditors, pemberi kredit, kemudian shareholders di sini pemegang saham, dan terakhir yang paling utama justru adalah customers atau konsumen. Dan ini berkaitan sepenuhnya dengan perusahaan. Begitu ya.
Nah, otomatis ini karena kita berkaitan dengan banyak pihak tadi, maka otomatis bisnis ini harus beretika begitu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis itu sendiri begitu ya? Etika bisnis ini adalah pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial guna menunjang tujuan kegiatan bisnis. Itu yang pertama. Jadi ada kita bicara pengelolaan bisnis tapi tetap memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Yang kedua, etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan seluruh pihak yang terkait kepentingan dengan perusahaan atau stakeholder yang tadi sudah kita bahas ya. Otomatis kita akan pelajari nanti bagaimana sih etika yang seharusnya dalam aktivitas bisnis dengan masing-masing stakeholder ini, baik tadi supplier, konsumen, kemudian masyarakat, dan juga sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan pembahasannya sampai ke definisi etika bisnis terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan slide ini begitu ya, dengan pembahasan-pembahasan lainnya yang lebih menarik tentunya dan bisa kalian pelajari lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.